Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya di sini kita mau ngucapin terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Dila. Aku Dia Aining Tias, aku Shalika Denisa Putri. Kita dari mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jadi maksud dan tujuan kita di sini adalah ingin memberikan informasi ya sedikit mengenai topik hemodialisa. Oke, teman-teman kalau mendengar istilah hemodialisa atau yang lebih dikenal dengan istilah cuci darah, mungkin udah sering dengar ya istilah ini. Nah, tapi kira-kira apakah teman-teman udah tahu mengenai prosedur ini secara keseluruhan atau belum? Apakah definisi dari cuci darah itu darahnya beneran dicuci atau enggak ya? Oke, nah maka dari situ di sini kita akan mengangkat topik mengenai get to know more about hemodialisa. Nah, ini adalah latar belakangnya kenapa kita mengangkat topik ini. Jadi mungkin teman-teman udah sering dengar ya berita akhir-akhir ini di mana ada berita-berita yang membuat para ibu tuh jadi khawatir ya. Di mana di sini ada sebanyak 60 anak yang dia tuh menjalani terapi hemodialisa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, ini tuh menjadi suatu perhatian khusus kenapa? Karena di sini tuh anak-anak tuh kan usianya masih muda, masih kecil, tapi kok bisa mereka sudah menjalani prosedur hemodialisa yang mana ini mengindikasikan ada gangguan pada ginjalnya. Nah, apa sih hemodialisa itu? Jadi, hemodialisa adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme, elektrolit berlebih, dan cairan berlebih yang menggunakan mesin dialisa. Nah, proses ini dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ginjal, di mana ginjal itu tidak lagi mampu untuk menjalankan fungsi filtrasi secara efektif. Oke, nah jadi siapa sih kira-kira orang-orang yang akan menjalani prosedur ini? Nah, jadi kan hemodialisa ini adalah satu teknologi ya, salah satu bentuk terapi yang dia itu eh, apa judulnya itu dia menggantikan fungsi kinerja dari ginjal yang ada di tubuh kita. Jadi pasien-pasien yang nanti akan menjalani hemodialisa itu adalah pasien-pasien yang pertama yang mengalami gagal ginjal kronis stadium akhir atau secara medisnya itu dia ada di stage 5 atau stadium 5. Dimana pada stadium ini tuh ginjal kita udah bener-bener berhenti fungsinya guys, bukan cuma penurunan fungsi lagi, tapi udah nggak mampu menjalankan fungsi dia, yaitu untuk menyaring darah yang ada di tubuh kita. Nah, yang kedua itu juga ada yang namanya gagal pasien pada pasien gagal ginjal akut. Nah, kalau untuk gagal ginjal akut ini dia sifatnya masih awal, tapi dia baru menunjukkan penurunan fungsi ginjal. Jadi dia belum gagal sepenuhnya, tetapi tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal sehingga perlu dilakukan hemodialisa karena dengan pengobatan yang lain itu dia tidak bisa tertangani dengan baik gitu. Terus yang ketiga juga apabila adanya gangguan elektrolit yang tidak bisa diperbaiki oleh tubuh kita. Salah satunya itu ada hiperkalemia yang parah. Dan yang terakhir itu pada pasien yang dia mengalami penumpukan cairan yang menyebabkan edema atau pembengkakan atau gagal jantung. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau misalkan ke rumah sakit atau ke klinik dan ngelihat ada pasien gagal ginjal atau yang punya gangguan ginjal itu biasanya badannya itu bengkak-bengkak karena cairan yang harusnya dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin atau pipis itu tuh nggak bisa diproduksi cairannya karena ginjalnya rusak sehingga cairan-cairan itu menumpuk di dalam tubuh penderitanya sehingga menjadi bengkak gitu. Nah, gimana sih cara kerja dari hemodialisa? Jadi, darah pasien itu nanti akan dialirkan melalui sebuah jarum. Nah, nanti jarum itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita. Nah, darah tersebut nanti akan dialirkan melalui filter atau dialyzer di mesin dialisis yang nantinya berfungsi sebagai ginjal buatan. Nah, zat sisa metabolisme, kelebihan cairan, dan elektrolit itu nanti akan dibuang melalui membran semi permeable di dialyzer. Nah, darah yang sudah dibersihkan nanti akan dikembalikan ke tubuh pasien. Jadi, untuk mekanismenya itu hampir sama seperti mesin cuci. Ketika darahnya itu kotor, nanti akan dicuci, lalu ketika sudah bersih, nanti akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita. Nah, dari seluruh cerita tentang hemodialisa ini, jadi intinya gimana sih cara kita untuk menjaga agar tetap sehat ginjal kita dan juga terhindar dari hemodialisa tadi. Nah, jadi yang pertama, cara untuk menjaga kesehatan ginjal adalah dengan menjaga pola makan yang sehat, teman-teman. Jadi di sini kita harus makan yang kaya serat, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian. Nah, teman-teman, kalau bisa dibatasi ya untuk asupan
Garamnya, Garam. ya, karena garam itu sebenarnya menarik cairan teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman makan makanan yang asin-asin, garam, cetatolis, dan juga segala macam mecin-mecinan itu bisa menarik air yang berlebih ke dalam ginjal kita. Jadi makin besarlah Beban beban kerjanya. kerja dari si ginjal tersebut gitu. Terus yang ketiga di sini dari jaga pola makan yang sehat, ada batasi makanan berprotein tinggi. Nah, kenapa? Mungkin teman-teman yang lagi nge-gym atau lagi bulking itu kan lagi banyak-banyaknya makan makanan protein. Nah, cuman kalau misalnya kalian ada penyakit ginjal terlebih dahulu, jangan dulu untuk makan makanan protein yang tinggi karena fungsi dari ginjal itu kan untuk menyaring protein, menyaring darah gitu. Jadi kalau misalnya kalian makan makanan yang berprotein tinggi, makin berat untuk proses si ginjal itu menyaring dari sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Terus yang kedua dan jangan lupa itu adalah minum cukup air. Nah, seberapa banyak sih kita harus minum air. Nah, itu tuh 1,5 liter teman-teman atau 8 gelas sehari agar semua protein dan juga racun-racunnya itu mudah terlarut dalam air dan bisa tersaring secara normal gitu, secara mulus ke dalam ginjalnya. Next. Nah, terus yang ketiga ada kelola tekanan darah. Nah, cara kita mendeteksi adanya gangguan ginjal terlebih dahulu adalah dengan menjaga tekanan darah kita dengan stabil gitu atau sekitar 120 per 80. Ini kalian bisa ukur dengan tensimeter di rumah yang ada yang digital dan juga ada yang normal kayak gitu, teman-teman. Dan juga yang keempat, dihindari ya untuk makan makanan yang manis dan juga harus terus mengontrol berat badan yang ideal. Karena makan makanan yang manis ini bisa memicu diabetes dan diabetes itu bisa mempengaruhi aliran darah kita sehingga untuk aliran darah yang masuk ke dalam ginjal itu semakin tinggi konsentrasinya dan juga semakin susah dia menyaring darah yang penuh dengan gula-gula tadi. Terus yang kelima, teman-teman jangan lupa kalau misalnya sakit, jangan langsung minum obat teman-teman karena obat-obatan ini bisa mempengaruhi kinerja ginjal, jadi lebih berat. Dan juga kalau misalnya kalian teman-teman juga sakit, usahakan dulu untuk tirah baring yaitu tidur dulu, istirahat dulu sebelum minum obat. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian langsung minum minuman obat, itu bisa memperparah kinerja dari ginjal kalian. Terutama obat-obatan yang mengandung NSAID, namanya ibuprofen atau paracetamol atau naproxen gitu. Jadi kalau misalnya ada pusing-pusing sedikit, bisa diusahakan untuk tirah baring terlebih dahulu, jaga asupan makan dan juga minum air putih sebanyak 1,5 liter per hari. Dan kalau misalnya kalian sakit banget gak tertahankan, langsung aja ke dokter atau ke perawat atau ke klinik terdekat. Jangan coba-coba untuk langsung beli obat warung dan mengonsumsinya tanpa petunjuk dari dokter. Oke, mungkin dari kita untuk hemodialisa atau cuci darah segitu aja. Dari teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Tapi kalaupun udah mengerti dan juga sudah cukup jelas penjelasan dari kita, boleh give thumbs up atau kayak bilang oke aja ke layar. It's okay teman-teman. Gimana? Oke, jadi kalau oke mungkin kalau nggak ada pertanyaan, semoga informasi yang kita kasih ini cukup jelas ya teman-teman. Jadi tujuan dari kita ini meskipun judul topik kita ini adalah hemodialisa, tapi sebenarnya tujuan kita menyampaikan ini adalah sebagai sebuah dukungan dan dorongan kepada teman-teman semua supaya teman-teman bisa menjalani pola hidup yang sehat, terutama pola hidup untuk menjaga fungsi dari ginjal kita semua. Agar kenapa? Berapa tahun pun kita akan hidupnya nanti, semoga ginjal kita terus bisa berfungsi dengan baik dan itu dan semoga nggak nyampe lah teman-teman atau keluarga dari teman-teman yang menjalani hemodialisa gitu. Amin. Amin. Mungkin kita hitung sampai 3, 2, 1 kali ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung tutup dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Mungkin 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk partisipasinya, waktunya, dan mendengarkan presentasi dari kita. Mungkin bagi teman-teman yang belum on cam, boleh on cam karena kita akan memasuki sesi terakhir yaitu foto bersama. Oke, kita stop share dulu. Bentar. Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga.